warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel. Selamat pagi teman-teman di hari Jumat ini. Nah, hari ini teman saya mau sharing karena ada pertanyaan di kolom komentar, Bang, mobil saat kita gas, saat kita starter, kenapa air radiatornya muncrat gitu. Ini langsung muncrat ya. Kenapa kira-kira? Teman-teman, sambil saya panasin mobil ini hari ini udah keempat hari ini nggak dipanasin teman-teman. Jadi saya sharing dengan teman-teman. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share dan subscribe di channel. Kemudian tekan tombol super thank di bawah untuk bantu saya. Yuk ikutin terus teman-teman. Setiap mobil pasti punya radiator yang fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin teman-teman. Nah, kenapa airnya muncrat saat kita gas atau pada saat kita pertama starter? Yang pertama kita lihat nih kisi-kisinya, semua radiator punya kisi-kisi ini teman-teman. Nih sirip-sirip yang ini tuh, sama halnya dengan evap ini ya, atau kondensor ini. Sama dengan ini kondensor AC di depan. Nah di belakang radiator sama juga ada sirip-siripnya kalau kita lihat nih. Nah kalau ini kotor teman-teman, ini bisa menyebabkan juga radiatornya panas ya, panas sehingga dia punya tekanan tinggi, airnya akan muncrat juga teman-teman. Nah ada satu lagi nih, kadang-kadang kita lupa. Nah itu kotor juga, ada rumput-rumput nyangkut di situ. Bahkan kadang-kadang ada plastik teman-teman, plastik sampah ataupun ya apa namanya, bungkus kue anak-anak kan sering berterbangan di jalan, bisa masuk di sini, atau pada saat kita manasin bisa terbang ke atas dan dia nempel di sini. Ini bisa menyebabkan udara yang masuk dari depan untuk mendinginkan yang dihisap oleh kipas ini terhambat, sehingga radiator juga menyebabkan panas. Nah itu juga bisa menyebabkan air radiator muncrat karena tekanan yang di dalam sangat tinggi, bisa diakibatkan karena pendinginannya kurang maksimal. Itu yang pertama, yaitu sirip-siripnya itu kotor atau terhambat dengan sesuatu lainnya. Oke, yang kedua, radiatornya kotor atau radiatornya mampet, sumbat. Nah sumbat ini masih lumayan bersih. Sumbat apanya yang sumbat ya, karena kotor ya, mungkin bisa jadi karena airnya berganti-ganti atau bercampur antara air teman-teman. Misalnya ini kulan sering diisi air biasa di situ, air sumur atau air sungai biasa. Ini bisa menyebabkan karatan atau kerak-kerak yang bisa menyebabkan radiatornya, saluran radiatornya mampet. Nah misalnya ini bisa terjadi di sini. Ini kan tempat apa namanya sini, termostat. Nah di bawah akhirnya kalau ini mampet, selang-selangnya mampet, ini juga selang-selang kecil seperti ini mampet, tersumbat dengan karatan-karatan atau sisa-sisa dari apa namanya, kerak-kerak yang ada di radiator. Ini bisa menyebabkan sirkulasinya macet. Nah karena sirkulasinya macet, air yang di mesin ini terus berputar, bersirkulasi, bisa menyebabkan tekanan dari bawah, mungkin didorong tidak maksimal masuk ke radiator lagi untuk didinginkan. Nah itu bisa menyebabkan juga dia akan muncrat. Oke, muncrat pada saat kita gas itu teman-teman. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, nah mobil ini juga kayaknya termostat dari lepas. Nah yang ketiga bisa menyebabkan air yang muncrat juga, termostatnya mengalami gangguan atau termostatnya rusak. Nah fungsi dari termostat adalah untuk memberikan sinyal panas kepada mesin atau kepada sensor untuk memerintahkan sirkulasi air radiator, sehingga mendapatkan air yang sudah dingin di radiator itu masuk ke mesin. Nah ini fungsinya termostat. Kalau dia ada panas mesinnya, baru air termostatnya membuka, dia memuai, dia akan buka, sehingga air yang masuk air yang panas dari mesin dia masuk ke radiator, dan setelah didinginkan di sini di radiator, baru masuk lagi ke
ruang mesinnya atau ruang air radiator yang ada di samping-samping ruang bakar. Nah, jika ini rusak ataupun ini ada gangguan, nah dia nggak membuka sehingga dia macet sirkulasi macet. Di sini udah terlalu panas. Nah, pada saat kita buka tutup radiator dia akan muncrat juga. Itu teman-teman yang ketiga. Mohon komentar juga, ada tambahan di bawah, mohon di komentar juga. Ada pertanyaan lain bisa diisi di kolom komentar. Nah, yang keempat, bisa jadi, nah kita lihat teman-teman, mungkin teman-teman sering mendengar water pump. Apa sih water pump? Water pump itu adalah baling-baling atau kipas yang berfungsi untuk yang berfungsi untuk menyalurkan air radiator ke ruang mesin. Nah, di sini dia. Ini ada teman-teman. Nah, ini dari sini dia mengisap air dari bawah radiator yang sudah didinginkan masuk ke ruang mesin, masuk ke sana. Nah, baru ke sini, ke atas kembali untuk didinginkan di sini. Nah, kalau baling-balingnya di sini rusak, water pumpnya rusak, macet, bekarat, ya banyak faktornya. Bisa jadi karena umurnya, pemakaiannya, ataupun mobil jarang dipanaskan atau jarang dipakai, sedangkan air radiatornya air sembarangan, itu bisa menyebabkan karatan pada baling-baling water pump di situ teman-teman. Nah, kalau itu rusak, kalau itu menyangkut, tidak mau berputar, nah ini bisa menyebabkan juga airnya akan nyembur di sini. Kenapa nyembur? Karena ini yang nggak ditarik, teman. Ini yang nggak bersirkulasi, sedangkan dari sini air panas yang ada di mesin langsung ditransfer kemari, sedangkan di sana nggak jalan. Akhirnya di sini menumpuk dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, muncrat di sini. Bush, itu sangat berbahaya. Oke, itu teman-teman. Yang kelima adalah ada kerusakan di mesin, teman-teman, di komponen mesinnya. Ada ada yang dikenal dengan packing decksel yang ada di sekitar ruang bakar antara katup bagian atas mesin dengan bagian tengah mesin. Itu ada packing decksel namanya. Nah, kalau itu bocor, kebocoran itu juga bisa menyebabkan kompresinya masuk ke ruang air, teman. Ini kalau packing di sini bocor ataupun ada yang memuai ataupun udah rusak. Nah, di sini kan ada kompresi mesin. Nah, kalau ini bocor di sela-sela itu, dia kompresi dorongan mesin itu akan masuk ke ruang air radiator, sehingga dia bisa menambah tekanan. Nah, sedangkan di sini kan ada tekanan sendiri, dia ada sirkulasi sendiri. Nah, kalau ini udah bocor juga menambah tekanan sehingga dia lebih kencang. Pada saat kita gas, kompresinya menambah. Kalau kita buka tutup radiator, otomatis dia akan nyembur. Itu. Kemudian juga ada selang-selang kecil yang ada di mesin dan lain-lain lah yang ada di dalam komponen-komponen di dalam mesin itu yang berhubungan dengan air radiator. Dia juga bisa menyebabkan sumbatan-sumbatan selang-selang kecil yang ada di sirkulasi air radiator, itu menyebabkan juga ini akan muncrat. Oke, kita kembali ke decksel tadi. Nah, decksel kalau ini sudah memuai ataupun kalau ini udah retak atau udah rusak, satu lagi bisa menyebabkan air radiator itu akan didorong karena dia ada masuk ke ruang bakar, dia akan didorong ke kanal pot. Jadi banyak air radiator yang keluar melalui kanal pot, dan lama-kelamaan ini habis, radiatornya habis, bisa menyebabkan mobil overheat. Nah, overheat ini
perlu penanganan khusus lagi. Makanya kita harus mengenali gejala-gejala yang timbul pada mobil kita. Itu teman-teman, sharing dari saya. Ada 5 penyebab air radiator nyembur pada saat kita gas mesin, pada saat kita gas mobil, teman-teman. Jadi sering kita lihat begitu kita gas, bus keluar. Pada saat kita nggak gas, ya biasa aja, mungkin terjadi sirkulasi. Kalau kita lihat lama-lama, dia pasti akan juga menguap juga, dia keluar juga. Itu perlu diwaspadai. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Mungkin ini bisa juga kita lihat salah satu pertimbangan kategori kita memilih mobil pada saat kita mobil second, pada saat kita akan beli mobil second. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share, dan subscribe di channel. Jangan lupa tekan tombol super thank di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.